Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Ini adalah kisah saya 3 tahun yang lalu saat saya menduduki bangku sekolah menengah kejuruan, di mana sekolah saya yang memiliki peraturan bahwa setiap 6:30 semua siswanya harus berada di sekolah. Dikarenakan rumah saya yang jauh dengan sekolah, saya harus berangkat sekitar pukul 5:30. Dan di sini kisahnya dimulai. Ibu saya sangat jarang sekali untuk membangunkan saya pergi ke sekolah. Dan ayah saya sudah berangkat bekerja pagi-pagi sekali. Dan dia tidak sempat untuk membangunkan saya. Saya adalah orang yang termasuk susah dibangunkan dengan alarm. Setiap pagi saya sudah menyetel alarm. Pukul 4 pagi, namun saya tidak bisa terbangun. Hingga suatu ketika, pada pukul 5 pagi, saya mendengar gemercik suara air di dalam kamar mandi. Saya kembali tertidur. Kemudian tiba-tiba ibu saya memegang kaki saya. Namun dia hanya diam saja dan pandangannya kosong. Saya pikir ibu saya menyuruh saya untuk mandi. Maka saya langsung bergegas berjalan ke kamar mandi tanpa menengok kanan dan kiri. Setelah itu, saya melihat ibu saya mengikuti saya dari arah belakang. Dan dia duduk di meja makan menemani saya untuk mandi pagi. Selesai mandi, ibu saya masih duduk di meja makan sambil terdiam. Di benak saya terfikir, mungkin ibu saya terlalu lelah bekerja sebagai ibu rumah tangga setiap hari. Jadi saya pun tidak berani bertanya. Saya pun kembali untuk mengambil air wudhu dan sholat subuh. Setelah wudhu, ibu saya berdiri di belakang saya dengan tatapan yang kosong dan masih diam saja. Kemudian saya membuat sarapan. Lalu saya makan sarapan tersebut ditemani oleh ibu saya. Dengan keadaan yang sama, beliau masih diam saja. Lalu saya mengambil tas saya dan saya mencium tangan ibu saya. Kemudian saya berangkat ke sekolah. Hal tersebut saya lakukan selama 2 minggu. Hingga suatu ketika, saya merasa ibu saya setiap pagi tidak berbicara. Namun setiap saya pulang ke sekolah, ibu saya selalu menanyakan hal-hal yang saya sendiri bingungkan. Seperti, sarapan dengan apa kamu tadi pagi? Bangun jam berapa kamu tadi pagi? Dan siapakah yang membangunkan kamu? Kejanggalan ini mulai saya rasakan
Kemudian saya ingin membuktikan sendiri bahwa yang saya lihat setiap pagi adalah ibu saya. Saya tertidur seperti biasa dan dibangunkan seperti biasa. Namun, hari itu saya memberanikan diri untuk membuka pintu kamar ibu saya. Dan ternyata ibu saya masih tertidur bersama adik-adik saya. Lalu, siapakah ibu tersebut? Saya masih tetap memberanikan diri untuk menatapnya. Dan kemudian saya berbicara dengan dia. Namun tetap sama, saya tidak dipedulikan sama sekali. Hingga suatu ketika, saat pukul 6, saya ingin berangkat ke sekolah. Saya tidak mencium tangannya. Lalu dia berkata, "Apakah kau mulai takut denganku?" Dan dia pun tersenyum. Aku adalah adik dari ayahku yang telah tiada di dalam perut. Seketika aku pun langsung lari keluar dari rumah. Dan bahkan 3 hari pun aku tidak berani tidur sendiri. Dikarenakan dia selalu menampakkan diri dengan wujud aslinya. Seorang wanita berkebaya Jawa dan tersenyum manis. Memang tidak seram, namun bagi siapapun yang melihatnya, dia akan merasa ketakutan dengan sendirinya. Setelah kejadian itu, ibuku setiap harinya selalu bangun subuh untuk mengawasiku. Selalu mengawasiku. Namun, tak lepas dari itu, ibu di waktu subuhku yang lalu tetap mengawasi dan membangunkanku. Kamu juga punya pengalaman horor?
Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see